Hai, Jazuli di sini dan kali ini kita akan ngebahas metaverse. Ya, kata metaverse ini sering muncul di hampir banyak pemberitaan, menjadi perhatian serius di kalangan selebritas, bahkan mereka sudah ada yang membeli tanah digital hingga miliaran rupiah sebagai rumah masa depan. Ada juga model smartphone kayak yang satu ini ya. Tentu ini juga bukan endorse dan ini juga mengusung tagline sambut era metaverse. Sebenarnya makhluk apa sih metaverse ini? Gimana cara kerjanya? Serta kita mesti ngapain di sana? Dan tentunya kenapa kita harus tahu apa itu metaverse? Ya, namun sebelum itu pastikan kalian semua tonton habis video ini dan syukur kalau video ini di like serta channel ini di subscribe. Oke, kata metaverse mencuat di jagat media sosial di hampir banyak sekali pemberitaan setelah salah satu perusahaan media sosial besar pimpinan Mark Zuckerberg mengubah Facebook Inc. menjadi Meta, yang di dalamnya ada WhatsApp, ada Facebook, Instagram, dan Oculus pada 2021 silam ya. Lalu ramailah istilah semesta meta atau yang dikenal dengan metaverse ini. Namun sependek penelusuranku tentang istilah metaverse ini, setelah baca artikel sana-sini, browsing sana-sini, sebenarnya istilah ini bukan istilah yang baru. Paling jauh yang pernah aku baca, kata metaverse ini pertama kali muncul pada 1992 dalam sebuah novel berjudul Snow Crash, karya Neil Stephenson. Aku sendiri masih belum baca sekilas tentang novelnya ya, tapi ya muncul di novel ini 119 kali kata metaverse. Artinya memang istilah ini menjadi perhatian serius si penulis. Aku sendiri belum baca lengkap novel ini, dan katanya sih menurut yang aku baca dari beberapa artikel ini bercerita tentang semesta digital begitu. Oleh karena itu aku sih yakin kalau istilah ini memang pertama kali dimunculkan oleh si Neil Stephenson ini. Pasalnya saat Facebook berubah menjadi Meta, si Neil Stephenson ini langsung bercuit di Twitternya. Dia bilang bahwa semenjak muncul kebingungan tentang ini, saya tidak punya hubungan apapun dengan FB yang mengusung metaverse. Selain fakta yang jelas bahwa mereka menggunakan istilah yang aku ciptakan di Snow Crash, tulis Stevenson pada Twitternya. Oke, kayaknya aku ngelantur kejauhan. Nggak. Em, Kalau kalian tahu lebih banyak tentang kapan ini muncul, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita balik ke pokok bahasan utama tentang makhluk bernama metaverse ini. Sebenarnya pengertian metaverse ini banyak sekali bertebaran di internet. Ya, cuma kebanyakan rumit sih dan kali ini aku coba rangkum dan permudah ke dalam bahasaku sendiri ya. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami bersama. Baik. Jadi sebenarnya sederhananya gini. Metaverse ini adalah semacam dunia digital di mana kita user ini saling berinteraksi satu sama lain. Kayak media sosial gitu dong. Ya, namun dengan konsep yang lebih kompleks dan menawarkan pengalaman yang lebih nyata. Sebenarnya nih dengan media sosial yang kita ini udah punya avatar kita sendiri. Jadi kayak punya representasi kita di jagat media gitu. Hanya saja di media sosial kita lebih terbatas, berbeda dengan semesta meta atau metaverse ini. Di metaverse kita akan merasakan sensasi 3D berkat teknologi virtual reality dan augmented reality. Dan ngomong-ngomong VR, boleh tuh sekalian baca-baca artikelku ya. 2018 silam saya pernah menerbitkan di jurnal Didaktika tentang VR. Lebih kompleksnya lagi, jadi metaverse ini bakalan ngerubah dunia nyata ke dunia maya. Bahkan kita bisa bekerja di sana, bermain di sana, berbisnis di sana, dan bahkan beli tanah di sana. Gila nggak kedengarannya? Tapi bakalan nyata loh ini. Buktinya udah banyak para selebritis top dunia yang udah beli tanah di sana. Kayak rapper kenamaan Snoop Dogg misal, kabarnya rapper dengan nama asli Calvin Cordezer Brodus Jr. ini udah bekerja sama dengan Sandbox dengan membangun sebuah mansion megah ya di metaverse miliknya. Dan di tanahnya yang di tanah yang udah kita beli itu nanti kita bisa membangun sesuai dengan kemauan kita. Kita juga dapat memiliki properti-properti yang nilainya juga sama dengan dunia nyata. Nah, aset-aset ini yang disebut dengan NFT atau
non-fungible token. Apalagi nih Bang? Nggak. Jadi NFT itu adalah salah satu teknologi yang mendasari metaverse. Dia itu bertindak sebagai aset digital yang mewakili objek dunia nyata seperti musik, game, video, dan lain semacamnya. Katanya beberapa artis sudah mulai beli sih metaverse apa namanya NFT di metaverse ini. Bahkan ada Anang udah mulai fokus katanya. Jadi sebenarnya gini, jadi misalnya kayak kamu punya karya misalkan kayak melukis. Nah, karyamu itu bisa kamu NFT-kan di salah satu marketplace dan itu menjadi hakmu sepenuhnya, hanya saja tidak bisa dijual belikan karena ini berbeda dengan cryptocurrency. Ini kayak semacam sertifikat milikmu yang sah gitu loh. Yang ini menjadi hakmu sepenuhnya. Sehingga apa namanya barang-barang kita itu menjadi perwakilan dari barang-barang nyata yang kemudian bisa kita NFT-kan. Saat ini nggak banyak sih perusahaan Meta, nggak hanya perusahaan Meta maksud saya, yang sudah membangun metaverse. Bahkan Google, Microsoft, Binance, kemudian Epic Games dan Tencent kabarnya udah ngebangun metaverse ini. Aku sendiri sih belum kebayang ya kayak gimana nanti masa depan kita kalau metaverse ini benar-benar menjadi ruang hidup baru seluruh umat manusia. Gak bakal ada lagi tuh yang namanya LDR-LDRan, kan udah digantikan dengan avatar kita sambil kita ngerasain sensasi ngedate bareng di dunia maya. Yang jelas kemajuan teknologi sekarang kita bergerak ke arah sana. Nah pertanyaannya terus kita ngomong ngapain gitu? Kalau ini sih lebih dari pandangan pribadiku juga ya. Lebih pandangan pribadiku, jadi aku melihat bahwa kemajuan teknologi apapun itu termasuk metaverse ini adalah sebagai peluang sekaligus ancaman yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ya kita idealnya harus mempunyai keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di sana nanti ya biar tidak menjadi budak teknologi. Seenggak-enggaknya kita tahu dan kenal gitu. Dan ini ada beberapa kompas.com sudah merilis beberapa kerjaan yang katanya diprediksi bakal menjadi kebutuhan di metaverse. Yang pertama itu ada metaverse cyber security, karena ini berkaitan dengan security atau keamanan yang menjadi isu ya, menjadi isu pokok dalam dunia digital kita. Dan isu keamanan ini sudah pernah disinggung juga pada sebuah artikel Social Metaverse Battle for Privacy yang berbicara tentang bagaimana keamanan sesungguhnya di metaverse. Kemudian yang kedua itu juga ada construction engineers. Ini kayak ngerancang bangunan gitu, bedanya lebih pada virtual. Jadi bukan hanya di dunia nyata saja kita yang butuh, tapi di metaverse juga dibutuhkan profesi semacam ini. Ya hampir sama kalau di perkuliahan itu kayak graphic design. Yang ketiga, ada metaverse planner. Ini berpusat kepada perencanaan sebagai planner ya di dunia digital. Ini juga bakal dibutuhkan juga katanya nanti. Yang keempat, ada metaverse storyteller. Ini mungkin cocok bagi yang jurusan bahasa dan sastra karena job ini juga membuka kelas-kelas keterampilan seperti public speaking, pelatihan dan semacamnya secara virtual gitu. Yang kelima adalah fashion designer virtuality. Ini lebih mengadopsi bagaimana avatar-avatar yang ada kemudian bisa didesain seperti mereknya, misalkan seperti Louis Vuitton, Nike dan lain-lain. Itu akan sama sebrandingnya seperti di dunia nyata. Tampaknya dunia ini selalu tidak sedang bercanda kayaknya teman-teman. Baru kemarin rasanya kita disuguhkan dengan internet gitu ya, smartphone dan semacamnya. Sekarang kita sudah dihadapkan pada dunia digital yang katanya bakal spektakuler gini. Aku sendiri sih belum tahu apakah ini bakal dapat respon positif dari masyarakat kita ya, karena memang seperti Elon Musk juga bilang bahwa apa namanya, siapa yang mau menghabiskan waktu berjam-jam dengan menggunakan VR. Bahkan Apple juga belum begitu bergerak ke arah sana. Kalau Elon Musk itu lebih kepada chip yang ditanam di otak kita. Kayaknya itu dulu yang bisa saya sampaikan pada sesi kita kali ini. Yang jelas bahwa apapun kita adalah manusia yang tidak boleh menjadi budak teknologi. Jangan lupa like video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.